Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekan-rekan semuanya, siswa pemasaran ya, khususnya yang mengambil mata pelajaran administrasi barang. Oke, di video kali ini saya akan membahas seputar stock of name. Di sini kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian stock of name serta mampu mengidentifikasi stock of name. Yang pertama, apa itu stock of name? Jadi, stock of name itu salah satu bentuk kegiatan perhitungan persediaan stok barang di gudang sebelum dijual. Dan di kegiatan ini cukup menyita waktu karena kalian akan memeriksa dan melakukan perhitungan barang yang ada di dalam gudang secara langsung. Nah, sekarang ini dengan teknologi yang sudah berkembang, stock of name dipermudah dengan adanya barcode. Dengan menggunakan barcode, proses stock of name bisa dilakukan lebih cepat dan efisien. Selain itu, penggunaan barcode menghindarkan atau meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pencatatan dan perhitungan barang. Oke, kenapa kita harus melakukan stock of name? Jadi kegiatan stock of name dilakukan untuk mengetahui secara pasti dan benar tentang persediaan barang yang ada pada catatan pembukuan dan barang yang ada di gudang, apakah jumlahnya sama atau berbeda. Jika ketika kita melakukan stock of name ternyata terjadi atau ditemukan barang lebih banyak daripada yang tertulis di daftar stok, maka bisa dilakukan pengecekan ulang apakah kemungkinan ada transaksi yang belum dicatat atau kesalahan dalam melakukan pencatatan. Nah, jika terjadi kekurangan, kita bisa melakukan dua cara. Yang pertama, kita bisa membuat jurnal penyesuaian atas kekurangan barang, atau bisa juga perusahaan membebankan kepada petugas bagian stok barang untuk melakukan penggantian atas kekurangan barang tersebut. Lalu, apa manfaatnya? Stock of name memiliki 5 manfaat. Yang pertama, meminimalisir penyimpangan terhadap barang, baik itu kekurangan atau kelebihan. Yang kedua, bisa untuk tindak lanjut secara cepat jika ada barang yang hilang atau kekurangan barang, sehingga tidak sampai terjadi stok barang menjadi kosong. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai analisis tahun-tahun sebelumnya, sehingga perkembangan perusahaan bisa diketahui. Yang keempat, mengetahui secara pasti arus masuk dan keluar barang secara pasti. Yang kelima, mengetahui kondisi barang di gudang secara pasti. Kapan sebaiknya kita melakukan stock of name? Jadi umumnya stock of name itu dilakukan sesuai dengan kebijakan perusahaan masing-masing. Tapi kebanyakan perusahaan melakukan stock of name dengan periode tahunan atau per kuartal, per 4 bulan, bisa juga per triwulan. Bahkan ada yang setiap bulan sekali. Tapi kebanyakan perusahaan lebih memilih untuk melakukannya per kuartal atau triwulan karena proses stock of name ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Selain itu, petugas juga harus memeriksa secara detail semua barang dan kondisinya. Untuk menekan resiko selisih dari stok, pada beberapa perusahaan melakukan kegiatan stock of name di setiap awal bulan. Tujuannya adalah agar perbedaan stok dapat segera diketahui dan dicari tahu akar dari analisis perhitungannya. Jika penyebabnya adalah jumlah barang, maka jarak waktu ketika melakukan stock of name barang juga semakin lama. Oke, bagaimana melakukan stock of name? Ada 7 langkah untuk melakukan stock of name. Langkah yang pertama adalah dengan menghentikan pergerakan barang masuk dan keluar dari perusahaan agar nantinya saat perhitungan tidak ada selisih kelebihan atau kekurangan. Paling efektif dilakukan ketika liburan, jadi tidak ada transaksi masuk dan keluar barang. Yang kedua, jika lokasi gudang lebih dari satu, maka stock of name harus dilakukan lebih dari 1 orang agar maksimal. Ketiga, pastikan seluruh dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap sebelum melakukan stock of name. Lalu, lakukan perhitungan secara cermat dan teliti agar tidak ada kesalahan data.
Yang kelima, setelah melakukan perhitungan fisik dan diketahui hasilnya, langkah selanjutnya adalah membandingkan dengan pencatatan pada buku tentang jumlah barang yang tersedia dalam gudang. Yang keenam, membuat laporan stock of name barang, dan ketujuh adalah melaporkan hasil laporan stock of name barang. Lalu dokumen untuk melakukan stock of name. Jadi menurut Ma'ruf dalam bukunya yang ditulis tahun 2017, untuk melakukan stock of name maka diperlukan beberapa dokumen pelengkap sebagai bukti pencatatan. Yang pertama adalah kartu barang atau dikenal dengan kartu persediaan. Jadi dokumen ini memberikan informasi spesifik terkait pergerakan suatu barang sejenis. Nah, dokumen ini diperlukan pada saat karyawan ingin melihat aktivitas suatu barang dengan mudah karena menyediakan informasi tentang suatu barang tertentu. Yang kedua adalah bukti barang masuk. Catatan yang berisi informasi tentang supplier penyedia barang, dari mana asalnya, harga awal, dan kategori lainnya yang dimiliki oleh suatu barang. Dokumen ini digunakan untuk mencocokkan data pembukuan dengan barang yang ada di gudang, ya, sesuai apa berbeda. Yang ketiga adalah bukti barang keluar. Jadi berisi catatan barang keluar, mulai dari tanggalnya, jumlahnya, harga, dan kemana barang persediaan tersebut berpindah tangan atau dijual. Selanjutnya ada dokumen bukti keluar masuk barang yang digunakan saat ingin melihat data pencatatan barang yang masuk atau keluar secara lengkap dibandingkan dengan kedua dokumen sebelumnya. Terakhir ada kartu Countech, ya. Jadi dokumen ini digunakan pada saat terjadi pelaksanaan stock of name. Kartu ini akan menyediakan informasi tentang nama barang, tipe barang, lokasi barang, dan lokasi kosong untuk jumlah, jenis kemasan satuan, tanda tangan orang gudang, non-gudang, dan auditor. Pada pelaksanaannya, kartu Countech ini dibuat 2 rangkap, di mana yang asli diberikan kepada tim admin dan kopiannya ditempelkan pada barang yang sudah dihitung. Ini bisa kita lihat ketika kita membeli barang atau jalan-jalan ke supermarket, ya. Itu biasanya kartu tersebut tertempel di antara barang-barang atau fashion yang dijual. Oke, selanjutnya ada tips melakukan stock of name yang efektif. Yang pertama, tentukan waktu yang tepat. Jadi ketika kita akan melakukan stock of name, kita harus tahu waktu yang tepat untuk melakukan inventaris barang. Karena biasanya kita membutuhkan waktu sekitar 2-5 jam. Nah, sebaiknya kita melakukan sebelum toko buka atau setelah toko tutup, atau ada suatu supermarket yang melakukannya ketika sebelum toko buka dan melakukan stock of name kembali setelah toko tutup. Jadi dalam 1 hari dia melakukan 2 kali stock of name yang harian. Yang kedua adalah lakukan stock of name secara rutin. Nah, ini biasanya untuk retail mereka memilih untuk melakukan stock of name secara rutin. Karena untuk retail atau minimarket rawan terjadi pencurian barang. Yang ketiga, kelompokkan persediaan yang Anda analisis. Nah, prinsip ini dikenal dengan prinsip FIFO atau first in, first out. Selanjutnya, lakukan pembagian tugas. Gunakan daftar nama persediaan, lakukan secara teliti, dan terakhir, lakukan pencatatan hasil stock of name ke komputer. Biasanya, kita membuat laporan stock of name dengan bantuan Microsoft Excel. Oke, ini adalah contoh-contoh dari dokumen stock of name. Yang pertama adalah kartu persediaan. Biasanya terdiri dari tanggal pembelian, di mana dalam tabel pembelian kita bagi menjadi 3 unit. Ada kuantitas, harga per unit, dan harga total. Begitu pula dengan penjualan yang kita bagi menjadi 3 bagian juga, ada kuantitas, harga per unit, dan harga total, serta yang terakhir adalah kolom sisa berisi kuantitas, harga per unit, dan harga total yang merupakan hasil dari pembelian dan penjualan. Oke, selanjutnya ada kartu persediaan. Ada yang kartu persediaan, ada juga kartu stok.
Dan kebanyakan tabelnya juga sama, berisi nama barang, tanggal, kapan barang itu masuk, kapan barang keluar, dan sisanya ada berapa. Ini bisa kalian lihat biasanya ketika ada barang-barang ya. Kalau yang kartu stok biasanya untuk produk seperti sepatu, sandal, biasanya di bagian barang atau di kardusnya sudah tertera kartu stok, tinggal ada berapa gitu. Nah, ini ada contoh kartu stok. Cara pengisiannya mulai dari keterangan, itu ada nama barang, terus masuknya, keterangan, kapan keluarnya. Oke. Terus selanjutnya ada kartu konteks. Ini ada 2 versi yang biasanya menempel di barang ya. Oke, kurang lebih hampir sama meskipun tampilannya berbeda. Selanjutnya ada formulir pengeluaran barang. Jadi ketika kita mengeluarkan barang dari gudang, biasanya kita harus menulis atau mencatat barang-barang yang dikeluarkan pada formulir pengeluaran barang. Nah, biasanya diisi mulai dari nama barang, jumlahnya, siapa petugasnya, terus siapa yang mengambil, dan tanda tangan. Serta harus ditandatangani oleh kepala gudang maupun oleh manajer ya. Sedangkan kalau kita di pendidikan biasanya oleh bagian gudang dan harus diketahui oleh kepala sekolah. Oke. Untuk laporan stok barang kita bisa memanfaatkan Microsoft Excel mulai dari periodenya, kapan kita melakukan periode stock of name. Misalnya kita melakukan periode per bulan, dimana mulai dari awal 1 Agustus dan akhir bulan biasanya ada 30 atau 31. Lalu kita buat tabelnya, berisi nomor, kode barang, nama barang, stok awal, harga barang, jangan lupa kemudian kita total, lalu mutasi. In itu masuk, out itu keluar, stok akhir tinggal kita mengurangi. Misalnya barang masuk sejumlah 6 dan keluar 5, berarti kita tinggal menghitung stok akhirnya 1, sedangkan di stok awal ada 3, jadi kita tinggal menambahkan stok awal ditambah dengan mutasi, jadi ketemu stok akhir adalah 4 unit monitor. Oke, sekian untuk penjelasan stock of name. Apabila ada yang masih belum dipahami, kalian bisa bertanya atau mengirimkan komentar di bawah video. Terima kasih.